Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pucu sekalian. Sidang pra peradilan Peggy Setiawan telah diputus oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Namun demikian, terdapat pandangan yang berbeda oleh para pakar hukum pidana, terutama amar putusan yang nomor kelima, yang dalam bahasa awam bisa diartikan bahwa termohon tidak bisa menersangkakan lagi pemohon di kemudian hari. Berikut ini video beda pandangan antara pakar hukum pidana Fredrik Yunadi dan Teuku Nasrullah. Kita simak video selengkapnya. Tetapi saya juga ingatkan kepada saudara Peggy maupun PH-nya bahwa perkara pokok perkaranya kan belum disinggung. Yang diperiksa itu kan hanya formilnya. Berarti prosedur penangkapan, penahanan, prosesnya dianggap tidak sah dan digugurkan, dinyatakan tidak sah oleh Hakim Tunggal. Nah, jangan lupa Perma nomor 5, sorry ya, maaf Pak ya, supaya saya nggak salah, maklum, nomor 4 tahun 2016 ya. Itu sangat jelas, saya bacakan Pak isinya. Putusan pra peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi. Setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Artinya masih ada kemungkinan Peggy yang sekarang diputuskan tidak pasti tersangka bisa masuk lagi. Kalau polisi punya alat bukti dan polisi mau menyidik lagi. Kan saya bukan penyidik kan. Saya juga mewakilin polisi kan gitu Pak. Tapi saya bicara segi hukumnya bahwa sudah ada peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung itu adalah pengganti daripada undang-undang. Kalau begitu pertanyaan begini, bagaimana kalau publik menyatakan ini kan baru aspek formilnya, belum masuk ke pokok perkara. Di formilnya saja terdapat hal yang tidak sesuai prosedur, bagaimana mungkin nih? Baik, kalau kita lihat kan salah satu pertimbangannya alat buktinya nggak cukup kuat ini untuk menjerat. Jadi begini, bagaimana mungkin bisa masuk ke pokok perkara? Begini, menurut saya membaca putusan pra peradilan lengkap di sini ya, 115 halaman. Saya meneliti satu persatu apa yang diajukan oleh pemohon dan apa yang dijawab oleh termohon dan kesimpulan dan pendapat hukum daripada yang disampaikan pada Hakim Tunggal. Di sini Pak, saya menemukan berapa catatan. Mohon izin ya, saya tidak mengoreksi, saya tidak punya wewenang mengoreksi. Putusan pra peradilan itu inkrah dan mengikat semua pihak. Saya menghormatin. Tetapi saya menemukan adalah ketidaksesuaian atau penabrakan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh hakim. Apa itu penabrakan hukumnya? Hakim telah melakukan penyimpangan dari sistem hukum Eropa kontinental yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Ingat, kita ini undang-undang adalah sumber utama. Di antara lain menegaskan hukum yang berlaku adalah hukum positif, ius constitutum, hukum yang berlaku dan mengikat pada saat ini. Namun membaca isi putusan aku, hakim sengaja mengaburkan isi dan penafsiran undang-undang yang sah dan memberikan penafsiran pendapat pribadi hakim. Ya, hakim. Bukan hakim punya kewenangan untuk memberikan pandangan bisa, sendiri. Pak. Kalau memang hakim itu bisa menilai, tetapi tidak bisa lepas dari rangka hukum. Titik dulu sampai di sana. Saya lanjut ke Bang Nasrullah tadi. Bang Nasrullah tadi Pak Fredrik menyebutkan ini dalam memberikan putusan pertimbangannya Hakim Tunggal Eman Sulaiman adanya penyimpangan sistem hukum Eropa kontinental dalam mengambil keputusan ini. Anda menanggapi ini seperti apa? Di Indonesia pun hakim berwenang menyimpangi undang-undang yang ada. Berwenang, diberikan kewenangan asalkan ada syarat. Hakim ingin membuat jurisprudensi. Pahami dulu
apa makna jurisprudensi itu? Jurisprudensi itu adalah produk atau putusan lembaga peradilan tertinggi di suatu negara terhadap hal-hal yang belum diatur. Satu. Yang kedua, belum cukup diatur. Yang ketiga, sudah ada diatur, tapi pengaturan yang sudah ada ini dianggap sudah tidak adil lagi, mengurangi rasa keadilan. Nah, saya langsung berikan contoh ke pra-peradilan. Pra-peradilan dulu waktu awal tahun 86, 87 waktu saya di LBH Jakarta dengan Bang Luhut antara lain, Luhut Pangaribuan, Bu Nurbani, Nur Syahbani Kasasungkana, kami tiap hari mengajukan pra-peradilan ke Polda Metro. Tapi materinya saat itu textbook hanya yang ada di KUHP, yaitu sah tidaknya penangkapan atau sah tidaknya penahanan, serta sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Tidak bisa untuk penggeledahan penyitaan saja ditolak karena tidak diatur di KUHP. Nah, sekarang kondisinya akhirnya kami membuat penafsiran, lihat ke pasal 95, lihat ke pasal bahwa kalau lihat penjelasannya bisa kita gunakan, diterima pelan-pelan, terjadi perubahan oleh hakim. Poinnya sudah ditangkap, artinya hakim boleh memberikan putusan dengan pertimbangan demi apapun kepentingan keadilan dalam masyarakat. Nah, kemudian Pak Frederick ini sendiri kan tadi malam di ILC mengatakan bahwa beliau pernah memenangkan pra-peradilan tahun 95 terhadap penyitaan yang tidak sah. Lihat KUHP, ada nggak pra-peradilan terhadap penyitaan? Tidak ada. Jadi hakim kenapa menerima bahwa hakim itu menyimpangi karena rasa keadilan? Jadi hakim boleh menyimpangi udah demi keadilan, dan itu rasa keadilan itu kemudian ya diikuti secara ajak, secara terus menerus oleh hakim berikutnya. Itu baru disebut jurisprudensi. Kalau tidak diikuti oleh hakim berikutnya disebut putusan hakim atau putusan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tidak otomatis disebut jurisprudensi. Untuk itu clear. Poin yang kedua, Bang Nasrullah, bagaimana tadi disebutkan bahwa ini bisa saja penyidik akan mengajukan kembali Peggy jadi tersangka. Kalau saya mengatakan penyidik wajib menindaklanjuti penyidikan kasus meninggalnya Vina. 2 orang anak manusia meninggal. Seperti itu, masa tidak ada tersangka atau terdakwa yang itu harus ditindaklanjuti, kejar sebenar-benarnya. Ya. Artinya bisa Peggy Setiawan kembali jadi tersangka atau ada tersangka baru selain Peggy Setiawan? Untuk sementara saya katakan untuk Peggy Setiawan terkunci dengan ada poin 5. Tetap bisa disidik lagi asalkan putusan hakim itu dibatalkan terlebih dahulu. Selama itu belum dibatalkan pasal itu, tidak boleh itu berlaku dan mau diperadilankan bawa lagi pakai lagi putusan itu akan ditolak lagi itunya. Demikian Sobat Pucus sekalian, perbedaan pandangan tentang amar putusan nomor 5 dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Dari video tersebut dapat saya simpulkan bahwa dari pandangan Bapak Frederick Yunadi menyampaikan bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman telah melanggar Perma nomor 4 tahun 2016. Sedangkan dari Bapak Teguh Nasrullah menyampaikan bahwa hakim bisa atau boleh saja melanggar undang-undang demi keadilan dengan tujuan atau alasan untuk membuat jurisprudensi. Terlepas dari pandangan siapa yang lebih tepat dalam kasus ini, sebagai orang yang awam dalam hukum pidana, di dalam hati saya ini ada beberapa pertanyaan atau mungkin beberapa pandangan yang mungkin nggak tepat bagi beberapa ahli pidana atau semacamnya. Tapi sebagai pribadi yang awam, saya mempunyai pandangan seperti ini. Dalam amar putusan yang nomor kelima itu kan diartikan bahwa termohon tidak bisa menersangkakan lagi pemohon di kemudian hari. Dan yang saya pahami di sini, pemohon sudah jelas adalah Peggy Setiawan yang diwakili kuasa hukumnya, sedangkan untuk termohon yang terbaca dalam putusan sidang tersebut adalah di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kepolisian Republik Indonesia. Pertanyaan dalam hati saya adalah seandainya
seandainya permasalahan kasus Vina Cirebon ini dari Polda Jawa Barat terus dilimpahkan kepada Mabes Polri, berarti nanti untuk penyidiknya dari Mabes Polri, mungkin dari Bareskrim atau dari instansi yang mana. Apakah untuk amar putusan yang kelima itu mengikat di Reskrimum Polda Jabar saja atau mengikat seluruh Polri, sehingga nanti dilimpahkan kemanapun, ke Polda, dilimpahkan ke Mabes Polri, tetap terikat dengan amar putusan tersebut, atau termohonnya sudah berganti sehingga amar putusan tersebut tidak berlaku lagi untuk penyidik dari Mabes Polri. Demikian mungkin hal yang menggelitik dalam hati saya. Mungkin ada ahli pidana, pakar atau semacamnya yang bisa menjelaskan. Mungkin kita tunggu, mungkin ada dalam kolom komentar atau di mana. Demikian untuk video kita kali ini, sobat Bujo sekalian. Terima kasih tetap menyimak video-video dari catatan Bujo. Saya sampaikan, semoga kasus ini menemui titik terang sehingga bisa memberikan semua rasa keadilan bagi keluarga korban, juga para tersangka, terduga, dan juga membawa kebaikan bagi peradilan Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.